Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Traders, balik lagi bersama saya Rizky Prasetya yang biasa kalian lihat saya itu di Premier webinar ataupun di acara Zoom Meeting. Kali ini saya membawakan yang berbeda acara yaitu Premier Talk Show. Di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Jessi. Halo Pak Iki. Halo Ibu Jessi. Iya. Gimana kabar nih Bu Jessi? Baik Pak Iki. Pak Iki gimana kabarnya Pak Iki? Alhamdulillah baik Bu Jessi. Iya. Nah, jadi kali ini Bu Jessi, saya mau membahas tentang awal mula trading. Nah, kalau dari Bu Jessi sendiri, pertama kali trading itu gimana sih? Kenapa bisa langsung terjun ke dunia trading gitu? Oke. Jadi sebelumnya aku bukan profesional trader ya Pak Iki ya. Jadi sebelumnya itu aku seorang pedagang Pak Iki. Jadi sebelum aku terjun di bidang ini, aku seorang pedagang yang memang nggak tahu dan awam banget mengenai trading. Akhirnya aku tahu trading ini karena salah satu rekomendasi dari teman lah Pak Iki. Jadi teman beberapa itu ada yang terjun di bidang ini duluan, lebih dari aku. Akhirnya aku cari tahu seperti apa sih trading, gimana sih trading. Kayaknya penasaran ya, karena aku orangnya penasaran Pak Iki. Mungkin jadinya aku dagang sambil trading kali ya. Akunya coba gitu. Oh gitu. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2021 Pak Iki, kurang lebih 3 tahun lah. Oh berarti udah sekitar 3 tahun Iya, ya benar. untuk bergelut di dunia trading Iya, ini ya? udah 3 tahun lebih. Kalau menurut Bu Jessi, kenapa sih Bu Jessi itu memilih trading dibanding bisnis yang Bu Jessi saat ini jalanin? Kalau kenapa memilih trading? Karena fleksibel ya, fleksibel, terus menguntungkannya juga lebih daripada dagang. Kalau dagang ibaratnya aku tetap dagang, terus aku juga trading gitu, jadi profesional trader. Oh berarti ada dua bisnis yang dijalanin ya? Dua bisnis yang aku jalanin, aku menjadi profesional trader dan aku menjadi pedagang. Kayak gitu. Kenapa? Karena fleksibel Pak Iki. Fleksibelnya itu kita nggak diatur waktu. Kalau kita dagang kan kita masih diatur waktu lah dengan konsumen kita. Tapi kalau untuk di trading ini aku lebih dalamin di bidang trading karena memang fleksibel waktunya. Aku nggak diatur waktu, kita bisa trading di mana aja. Terus simpel Pak Iki. Simpelnya apa? Karena kita bisa trading melalui handphone, terus melalui laptop, tab. Jadi itu menurut aku simpel. Dan yang paling utama itu menguntungkan. Gitu. Jadi menguntungkan Pak Iki. Iya berarti kita trading itu pastilah. Misalkan kalau kita mau memulai bisnis, pasti kita cari untungnya. Iya benar. Kalau memulai bisnis gitu begitu, iya. Jadi memang kalau mau memulai bisnis, pasti kita mikir konsep untungnya kayak gimana ya? Benar. Itu yang membuat kita penasaran, sehingga kita coba deh, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk dari Bu Jessi sendiri nih kan udah sekitar kurang lebih 3 tahun lah ya untuk di dunia trading ini. Ada nggak sih kepikiran tentang perspektif awalnya trading itu adalah judi? Karena kan kita pas awal nggak ngerti sama sekali nih ya tentang trading. Nah, kita cuman asal nebak marketnya atau ini buy dan sell doang tuh. Gimana? Kalau menurut aku, waktu pertama kali aku nggak ada berpikir seperti itu ya. Mungkin beberapa orang berpikir seperti itu karena apa? Karena mereka tidak punya pengalaman Pak Iki. Karena di trading ini kita harus tahu pengalamannya, harus tahu seperti apa sih, ada apa aja di trading. Contoh, ada teknikal, fundamental, atau informasi dunia, sama sentimen pasar. Kenapa? Karena kita memang harus tahu Pak Iki, informasi mengenai trading itu memang harus ada step-stepnya. Nggak langsung kita terjun di bidang trading, kita harus belajar dulu. Karena kan udah banyak banget nih, adanya webinar, ada les private, jadi banyaklah udah memang orang-orang itu belajar dari nol gitu. Karena memang kalau misalnya kita langsung terjun di bidang trading, kita nggak tahu apa-apa, kosong, itu yang ngebuat mereka berpikir kalau trading itu judi. Karena di saat kita ambil posisi, tahu-tahu nggak sesuai dengan memang mau mereka. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki ilmu Pak Iki. Nggak punya ilmu seperti informasi, kenapa market seperti ini gitu. Iya, jadi menurut aku pandangan atau orang yang baru memulai trading itu bilangnya judi karena dia nggak tahu nih caranya seperti apa nih ya. Kenapa ini harga marketnya bisa naik, kenapa harga marketnya turun kayak gitu ya. Ada nggak sih Bu pengalaman yang tidak mengenakan di trading? Kalau pengalaman nggak mengenakan ya pasti ada lah Pak Iki. Contohnya kita loss ya Pak Iki ya, mengalami kerugian. Itu udah hal yang wajar untuk para profesional trader lah, karena memang kerugian itu pasti bakal kita lalui lah. Tapi di sisi lain, dari kerugian itu kita banyak belajar Pak Iki. Malah banyak belajar tentang kenapa ya kok saya mengalami kerugian ini. Jadi setelah kita belajar banyak, terus kita mengetahui kenapa alasannya,
ya itu kita bakal dapetin keuntungan. Gitu sih, Pak Iki. Nah, berarti gimana cara awalnya nih kita belajarnya ya Bu Jessi, agar kita bisa mendapat keuntungan di dalam trading ini atau bisnis trading ini. Nah, kalau untuk apa hal yang enaknya nih? Tadi kan saya nanya hal yang nggak enaknya nih ya, Ibu Jessi loss lah dan segala macam. Kalau hal enaknya apa? Kalau enaknya ya menguntungkan. Karena memang di bidang trading ini sangat menguntungkan kalau misalnya kita tekunin. Apalagi kita udah belajar mengenai informasi trading apapun itulah ya, kita bisa dapat di mana aja. Kita bisa buka di Forex Factory, investing.com, banyak cara menuju Roma lah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan keuntungan, kita harus tahu dulu nih gimana cara kita trading yang benar. Seperti itu. Contoh ya, oke, kita ambil dari teknikal ya. Kalau misalnya teknikal, kita harus tahu indikator-indikator. Kita harus belajar itu. Ini untuk para pemula ya. Untuk para pemula, kita memang harus tahu indikator. Lalu harus tahu fundamental, Pak Iki. Fundamental itu artinya kita tahu informasi dunia, informasi data yang memang, karena di trading kan ada data-data tuh, tepatnya di jam Amerika. Nah, itu mereka juga harus tahu. Untuk yang memang pemula ya, ada jam Asia, Eropa, Amerika. Jadi memang kita harus tahu informasi supaya kita dapat untung. Kita tahu area-areanya, belajar sih Pak Iki. Memang harus belajar. Berarti memang kita harus benar-benar cari tahu dulu trading itu apa. Terus ini apa namanya, impact dari data fundamental kah ataupun teknikal kah ya. Jadi biar kita mengiranya kalau ini jebakan ataupun ini judi, seperti itulah ya. Iya betul. Nah, kalau untuk misalkan dari Bu Jessi nih, kan sekarang Bu Jessi sudah jadi profesional trader nih ya kan, udah kurang lebih 3 tahun di dunia trading. Ada nggak sih saat Bu Jessi menganalisa, itu analisanya fail? Ya, pernah lah Pak Iki. Karena gini, kalau aku waktu itu ya, ini pengalaman aku nggak menganalisanya melalui fundamental Pak Iki. Jadi aku waktu itu trading di sesi Amerika, memang fundamental. Menurut aku previous dan forecast-nya aku lihat juga ya kan, itu udah sesuai dengan aku. Tapi ternyata Pak Iki di trading tuh ada sentimen pasar namanya Pak Iki. Jadi benar banyak belajar lah Pak Iki aku ya. Jadi ada namanya sentimen pasar. Sentimen pasar itu yang memang bergerak duluan sebelum data rilis atau setelah data itu rilis. Gitu. Jadi itu yang ngebuat jadi tidak sesuai dengan analisa aku. Nah, gitu. Bisa kasih contohnya nggak nih Bu Jessi? Tadi kan Bu Jessi bilangnya itu pas belum data rilis, maksudnya tuh gimana tuh? Kan mungkin teman-teman kita nih ada yang belum ngerti kan tentang Jadi gini Pak I, misal kita trading di gold lah ya, per gold. Jadi sebelum data rilis, mungkin data sebelumnya itu bet untuk dolar. Bet untuk dolar berarti goldnya akan naik. Gitu ya. Sistem lagi. Jadi aku menganalisanya berarti goldnya naik, aku buy dong, gitu. Tapi sedangkan itu market sudah jalan duluan, jadi dia sudah naik duluan sebelum data ada. Berarti gitu, sebelum perilisan data misalkan jam 8 atau di jam 7, marketnya udah naik duluan ya? Itu yang namanya sentimen pasar, Pak Iki. Jadi nggak sesuai analisa kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang fundamental ataupun belajar teknikal, bisa mencarinya di Google ataupun di konsultasi dengan profesional trader seperti itu. Nah, Bu Jessi, antara bisnis trading sama dagangnya nih lebih fokusnya itu kemana nih? Ke trading, Pak Iki. Ke trading. Kenapa tuh lebih fokusnya ke trading? Iya, yang karena kata aku tuh trading, kalau trading dengan bisnis asli, kalau bisnis asli kita masih diatur waktu lah dengan konsumen. Tapi kenapa aku lebih fokusin ke trading? Karena memang itu fleksibel dan simple. Dan untungnya lebih besar. Kalau kita jualan kita untung, misalnya kalau dagang asli ya Pak Iki, kita ada persen-persenannya. Tapi kalau di trading, kita untung tuh bisa lebih dari dagang asli. Contoh ya kayak contohnya misalnya pergerakan market kan kita tahu beberapa poin. Berapa poin pergerakannya, kita bisa nentuin keuntungan kita mau berapa. Itu enaknya trading. Kenapa aku fokus di trading? Karena memang keuntungannya bisa kuater. Di dunia tradingnya itu lebih menguntungkan dibanding di realnya ya. Betul. Nah, Bu Jessi, saya boleh dong minta tips atau saran untuk teman kita nih yang mau atau yang baru mulai belajar tentang trading. Apa sih step awalnya itu untuk memulai trading? Boleh.
beberapa tips and trick ya untuk para pemula trader. Jadi saya kasih tips yang pertama, harus menyiapkan mental. Mental, emosional harus kita atur, balance. Iya, kita nggak boleh gambling, menggebu-gebu lah. Karena di trading ini kita diaturnya tuh oleh mental. Karena di saat kita ngerasain loss, itu mental kita kena, ya kita pasti down gitu. Yang kedua, yang jelas kita harus nyiapin dana sih. Itu dananya harus ada. Jadi kita harus nyiapin dana. Terus yang ketiga, kita harus tahu informasi mengenai trading. Fundamental, teknikal, itu penting banget, Taiki. Jadi kita harus tahu bagaimana cara membaca teknikal, membaca fundamental, kita harus paham. Jadi kita harus memang pertama kali terjun di bidang ini, kita harus konsultasi dengan professional trader ataupun orang yang memang paham mengenai trading ini. Gitu. Jadi ya memang harus informasi itu sih yang paling penting, karena dari situ kita baru bisa masuk market dan bisa trading. Nah, itu dia tips and trick dari Bu Jessi yang bisa kita manfaatkan. Jangan lupa saksikan terus untuk Premier Talkshow selanjutnya di akun YouTube kita. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman trading. See you! Bye!